Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan cara membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan yang mengaplikasikan sebuah hosting. Jadi nanti data suhu dan kelembapan pembacaan dari sensor DHT11 akan dikirimkan ke internet ya, karena kita udah siapin webnya yang walaupun hanya berupa tabel gitu ya. Yang penting bisa mengirimkan data itu ke internet, ke web servernya yang ada di hosting. Lalu kita mengaplikasikan hostingan gratis, yaitu pakai ourspace.com. Karena sebelumnya udah saya bahas ya, cara mendaftar ya kan, tahapan-tahapannya seperti apa. Bagi Anda yang belum menonton videonya, silahkan tonton dulu videonya, tahapan-tahapannya. Lalu bagaimana kita membuat domain, bagaimana kita mengaksesnya, jadi ada di video sebelumnya. Nah, konsep yang akan kita bangun kali ini, kita akan menggunakan layanan hosting dan domain di ourspace.com, dimana di sini memiliki fitur hosting dan domain gratis ya, sesuai kalangan mahasiswa yang minim budget. Jadi kalau Anda mau bikin TA atau tugas akhir, skripsi gitu ya, yang butuh hosting, ya bisa mengaplikasikan ourspace.com ini untuk mencari hostingan gratis dan domain gratis. Ya, sistem yang kita bangun, kita menggunakan Node MCU ESP8266 dan sensor DHT11. Sensor DHT11 ini akan membaca suhu dan kelembapan, yang nantinya Node MCU akan mengirimkan data suhu dan kelembapannya ke web server yang kita bangun di layanan ourspace.com. Dan di sini ada user ya, yang berupa smartphone dan juga laptop ya, yang nanti bisa mengakses si web server kita untuk melihat data suhu dan kelembapan yang disimpan di dalam database ini. Ya, artinya nanti kita akses domainnya. Lalu untuk skema yang ada di Node MCU-nya, DHT11 ini saya hubungkan pin datanya atau pin out-nya ini ke D5. Lalu untuk VCC-nya masuk ke 3 volt dan untuk pin ground-nya masuk ke pin ground yang ada di Node MCU ESP8266. Ya, jadi kita buka browser, kita ketik ya ourspace gini. Nah, kita cari, nah ini ya untuk login ya. Nah, tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau Anda belum punya akunnya, Anda klik register di sini. Karena kita udah berhasil membuat akun di ourspace.com, kita masukkan emailnya, kita masukkan passwordnya, jangan sampai lupa, dan kita klik login. Seperti inilah tampilan ketika kita udah berhasil login gitu ya. Dan sebelumnya saya sudah bikin domain. Jadi kalau Anda mau bikin domain, Anda klik domain manager di sini dan Anda pilih yang gratis ya. Jadi kalau pilih yang gratis, pilih create a free subdomain. Anda pilih subdomainnya apa, di sini banyak pilihannya gitu ya. Lalu Anda ketik apa, misal Node MCU ya, Node MCU ESP8266 misal gitu ya. Nah, karena saya sudah bikin. Nah, ini ya kan, sebelumnya udah coba ngupload sebuah template dan ini bisa saya akses isamafudi@webpack.com. Nah, seperti ini ya. Jadi ini domain saya sudah aktif. Lalu kita akan hapus dulu datanya. Data yang udah saya upload sebelumnya ada di file manager ya. Pilih hosting tools, pilih file manager. Jadi ini saya masuk ke folder isamafudi.webpack.com. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita refresh, pasti tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau misal kita cek dari sisi HP ya. Nah, oke. Saya buka dulu. Jadi kalau misal saya akses DNS-nya, yaitu Isamafudi. Nah, ini ya, Isamafudi@webpack, saya masuk. Tampilannya juga sama ya,
tampilannya juga sama. Oke, seperti ini. Lalu kita upload dulu datanya. Sebelumnya saya sudah buat file websitenya. Saya akan jalankan dulu di localhost ya. Oke, saya jalanin dulu web server lokalnya. Jadi saya sudah buat file web, namun ada di lokal, artinya web server lokal. Ini filenya ya, DHT11pos. Saya akan tampilkan biar Anda tahu. Saya akses foldernya DHT11pos. Nah, kita klik view ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah membangun sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan yang basisnya web server lokal. Nah, nanti yang lokal ini akan kita geser ke internet, mengaplikasikan dengan ourspace.com ini. Nah, berarti kita harus mengupload filenya ya. Jadi file-file yang ada di DHT11pos ini saya akan upload. Lalu view-nya tadi ya, view ini harus kita ganti jadi index ya, biar kita bisa baca. Di sini bisa kebaca bahwasanya index itu untuk menampilkan halaman pertamanya. Ya udah, kita upload dulu filenya. Oke, saya upload. Nah, kita di C exam htdocs dan ini ya. Dan ini saya rename dulu jadi index biar langsung bisa kedetek. Index nantinya aja. Jadi yang diupload index sama koneksi dan post demo aja cukup. Install ini nggak perlu karena kan database-nya kita harus setting dulu di ourspace-nya. Jadi ini aja, diklik open dan kita klik upload. Oke. Sudah berhasil ya tandanya di sini. Kalau udah masuk ke sini tandanya berhasil, kita pilih cancel. Lalu kita bisa refresh. Oke. Jadi di sini tidak bisa connect ke local MySQL server, ya kan? Nah, yang artinya adalah kita belum buat database-nya gitu ya. Kita belum buat database-nya, jadi kita harus buat database-nya dulu, ya kan? Oke, ini saya close saja ya. Oke. Nah, kita buat database dulu. Karena koneksi di sini ya, kalau kita cek ini masih pengaturannya yang ada di web server lokal ya kan, ini localhost gitu kan. Oke, kita buat database. Dimulai dari hosting tools, kita pilih MySQL database. Nah, seperti ini tampilannya ya. Database name-nya apa gitu ya, misal DHT11 ini. Lalu passwordnya apa ya, terserah Anda isi apa. Misal saya isi gini. Nah, jadi saya isi Polynema 2022. Ini juga saya isi sama ya. Nah, oke. Saya pilih create ya. Kita create database. Nah, kalau berhasil nanti di sini tampil. Dan ini kita catat ya di Notepad. Nama kita gini aja, database itu ini. Nah, kita copy, kita pastekan di sini. Lalu username-nya juga sama. Lalu untuk server ya di sini ya, servernya oke. Dan passwordnya tadi Polynema, P-nya besar 2022. Lalu kita masuk ke ourspace lagi, kita pilih file manager ya, karena kita belum ngatur
atur di config-nya dulu, config.php-nya atau koneksi ya, koneksi.php-nya kita atur dulu. Ini kita simpan aja. Ya, kita double klik lagi biar masuk ke filenya. Nah, ini di koneksi.php kita double klik aja. Nah, localhost kita ganti menjadi ini ya. Oke. Kemudian username-nya ini. Kemudian passwordnya tadi Polynema 2022 dan database-nya namanya ini ya. Walaupun kita ngetik DHT11 tapi nanti ada defaultnya ini ya tadi kan. Jadi ini bisa kita simpan. Lalu kita balik lagi ke sini, kita refresh. Di sini menandakan bahwasanya kita belum buat tabelnya. Kita tadi hanya membuat sebuah database aja, belum membuat tabel di situ. Oke, ini kita close. Oke. Karena di post demo ini insert into logs. Logs ini adalah sebuah tabel gitu kan. Nah kan, tabelnya itu sama kayak ada di localhost tadi yang kita buat di sini gitu ya. Nah, ini kan logs. Oke. Ini datanya. Ya. Jadi kalau kita males bikin manual ya kan, manual tabelnya, namun sebenarnya kita udah punya tabelnya itu di lokalan kayak ini kan, ini masih lokal. Jadi kita cek lagi di sini ya, MySQL database. Kemudian kita pilih di sini PHP MyAdmin-nya yang ada di our space. Nah, ini masih berupa database saja, belum ada tabelnya. Jadi kita samakan di sini logs-nya, kita pilih struktur dulu. Kita samakan, ada nomor, tanggal, hari, waktu, pelanggan. Nanti ada 7. Kita buat 7 kolom. Namanya adalah logs ini ya. Kita klik buat. Nah, oke. Nomor, kemudian tanggal, hari, waktu, kemudian ada pelanggan di sini. Nah, sebenarnya pelanggan ini saya fungsikan untuk ID ya, ID-nya si NoteMCU-nya. Nah, oke, saya defaultkan aja. Ada suhu, kemudian kelembapan. Isi 50. Ini hari ini varchar, waktunya adalah time. Nah, seperti ini aja sih sebenarnya. Jadi sekalian ngajarin Anda yang baru pertama kali buat tabel ya, jadi buat tabel itu seperti ini. Nomor, tanggal, hari, waktu, pelanggan, suhu, dan kelembapan. Nomor ini pakai int atau integer, tanggal ini pakai date ya, tanggal pakai date, hari pakai varchar, waktu pakai time, pelanggan pakai varchar, suhu dan kelembapannya pakai varchar. Udah, ini aja. Lalu kita pilih simpan. Oke, sudah ada logsnya, kita klik. Oke, kita balik ke sini. Nah, sudah tidak ada error ya, karena tadi memang belum ada tabelnya. Tabel yang namanya itu logs kita udah buat di sini. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita ke NoteMCU-nya. Di sisi NoteMCU saya sudah merangkai DHT11 pinnya. Yang coklat udah masuk ke VCC, kemudian yang merah ini adalah pin outputnya udah masuk ke D5, dan yang oranye ini ground udah masuk ke pin ground. Oke.
Lalu kita hubungkan di sini ya. Kita konekkan. Oke. Dan ini codingannya. Anda bisa download di link deskripsi saya. Oke, muncul seperti ini, di oke aja. Lalu kita cek dulu library dari DHT11 karena kita menggunakan library DHT11. Bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan DHT11, jadi cek dulu library-nya. Saya pilih sketch, pilih include library, pilih manage libraries. Oke, kita ketik DHT11 lalu kita enter. Library DHT sensor library ini harus keinstall terlebih dahulu ya. Jadi Anda harus klik install. Karena saya sudah menginstalnya, maka tombol install ini sudah tidak aktif dan tertera tulisan di sini install gitu ya. Oke, saya close. Dan juga board dari Node MCU ESP8266 ya. Harus muncul ini ya. Dan harus kita pilih Node MCU 1.0. Namun jika Anda belum install board library ESP8266, nah dimulai dari Anda ke file preference. Nah, ini ya, Anda copy. Ya, mungkin punya Anda kosong ya kan. Pastekan di sini. Ya, kita oke. Jadi kalau Anda belum ngepastekan link ini, itu nggak akan bisa dicari. Setelah Anda selesai mempastekan link tadi, lalu Anda ke tools, pilih board, lalu board manager. Di sini ketik ESP8266, Anda enter dan pastikan board ini udah keinstall ya. Jadi klik install, tunggu prosesnya. Jika selesai nanti akan muncul indikator ini tulisan install gitu ya. Nah, di sini tombol installnya juga jadi abu-abu. Jadi saya sudah selesai installnya, jadi saya close. Dan ketika kita udah menghubungkan Node MCU ESP8266, kita cek di sini Node MCU ESP8266 ada di COM 5, maka kita harus ngaturnya di COM 5. Oke, udah sesuai. Nah, lalu codingannya ini di DHT pin-nya ini saya atur di 5. Ingat, saya menghubungkan pin data DHT11-nya di pin D5. Maka ini saya atur di 5. Dan untuk define type-nya di sini DHT11 sudah sesuai. Lalu untuk SSID ini untuk nama wireless-nya saya pakai ISA network ya, ini yang terhubung ke jaringan internet ya. Oke. Ini dan saya cek CMD ya. Saya akan ketik google.com, udah TTL, artinya ini udah connect ke internet. Kemudian passwordnya adalah ini. Nah, kemudian di sini untuk hostnya Anda sesuaikan dengan DNS Anda ya. Tadi saya gunakan DNS yang namanya ini ya, isamafudi@webpax.com. Jadi ini harus Anda sesuaikan dengan benar. Ya, jadi saya pastekan di sini. Kita di sini juga ya. Di sini juga harus kita pastekan. Nah, seperti ini. Jadi linknya isamafudi.webpax.com/ langsung postdemo.php, bukan yang gini ya, bukan yang DHT11 post gini ya. Jadi yang DHT11 post dihapus. Jadi nanti langsung ke servernya lalu postdemo.php. Jadi ini postdemo.php adalah program untuk menerima data dari Node MCU dan lalu menyimpannya atau menginputkannya ke dalam database. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu aja.
Dan untuk delaynya, jadi ini datanya bakalan setiap 10 detik ya, 10 detik ngirim data gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, ini siap saya upload. Saya akan klik upload. Oke, sudah selesai. Dan kita cek di serial monitor ya, bitrate-nya 9600. Oke, udah ada tulisan oke, ini berarti udah terkirim ya. Kita cek di sini. Nah, ini datanya. Dan kita bisa cek di sini. Nah, ini ada data lagi. Jam 19.50 detik 24. Ya kan, bener ya. Saya buka dari sisi sini. Saya refresh dulu ya HP saya. Nah, udah muncul 3. Nah, di sini juga udah muncul 3. Sistem yang kita bangun ini, monitoring suhu dan kelembapan ini secara real time ya. Kita bisa memantau suhu dan kelembapan, misal ini di ruangan gitu ya. Jadi kita bisa mantau suhu dan kelembapan di ruangan itu secara real time. Kita udah berhasil membangun sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan yang basisnya ini menggunakan hosting yang mengaplikasikan ourspace.com hostingnya. Ini hostingan gratis ya. Jika Anda nanti mau bikin sistem untuk tugas akhir ya kan, butuh domain, butuh hosting. Jadi referensi saya bisa Anda pakai ini, ourspace.com. Nah, ini datanya udah banyak ya. Ada 12 data, dan kalau dicek dari HP juga jelasnya sama, 12 data. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.